Prabowo Subianto terima sejumlah tamu negara. Momen Jokowi dan Iriana 2 hari setelah pensiun. Selebgram asal Bogor terlibat promosi judi online. Dinda melaju ke babak utama Indonesia International Challenge 2024. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Kami berharap keadaan Anda pada malam ini sehat selalu. Dengan informasi yang kami hantarkan terlebih dahulu, memang kalau kita melihat bahwa kegiatan dari Presiden kita menjelang 2 hari dari progres ini, kita melihat bahwa Prabowo Subianto ini telah menerima sejumlah tamu negara di Istana Negara, Tiara. Betul sekali, tamu negara ini juga memang sebelumnya juga hadir dalam acara pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden. Tentu harapannya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah tamu negara ini bisa memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut, Dewi. Benar sekali. Dan juga kami akan memberikan informasi terkait momen setelah menjelang 2 hari usai ini selesai Jokowi dan juga Iriana ini, seperti apa sih kegiatannya? Kami akan menghadirkan dengan sejumlah informasi lainnya bersama saya Dewi Made dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Malam selengkapnya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Menyapa Malam dan kita berikan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto kembali menerima sejumlah tamu negara di hari kedua menjabat di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo Subianto menerima kunjungan 5 pemimpin negara pada Senin kemarin. Di hari kedua menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto kembali menerima sejumlah tamu negara bertempat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Penerimaan tamu negara dilakukan secara bilateral atau satu persatu dan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama dilakukan usai agenda pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Di sesi pertama ini, secara bergantian Prabowo menerima utusan khusus Presiden Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield. Setelah itu, Wakil Presiden Vietnam Phu Thanh Xuan serta utusan khusus Presiden Prancis Francois Corbin. Adapun sesi kedua dilakukan seusai pelantikan Wakil Menteri. Secara bergantian, Presiden Prabowo menerima PM Kepulauan Solomon Jeremiah Manele serta PM Timor Leste Sanana Gusmao. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelenggarakan jamuan makan siang dalam rangka kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Han Zheng di Istana Wapres Jakarta pada Senin siang. Dan juga sebelum jamuan makan siang dimulai, Wapres Gibran dan juga Wapres Han Zheng ini sempat berbincang terlebih dahulu di ruang audiensi. Bertempat di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelenggarakan jamuan makan siang dalam rangka kunjungan kehormatan Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Han Zheng. Sebelum jamuan makan siang dimulai, Wapres Gibran dan Wapres Han Zheng sempat berbincang terlebih dahulu di ruang audiensi. Pada kesempatan itu, Wapres Han Zheng turut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Usai pertemuan, Gibran memperkenalkan makanan khas Indonesia kepada Wapres Han Zheng. Menu dalam santap siang tersebut diantaranya sukun telur asin, otak-otak dan lemburi jeruk Bali, ayam bakar sempiok, kerapu bakar manokwari, hingga nasi goreng kecombrang. Rangkaian menu dari beberapa daerah di Indonesia ini disusun dengan sesamak untuk menampilkan keunggulan Indonesia di bidang kuliner. Penyusunan menu yang ditampilkan juga menjadi salah satu cara dalam memperkuat langkah Indonesia di dunia diplomasi, yaitu melalui gastrodiplomasi atau bagian dari diplomasi publik yang dilakukan dengan mengenalkan budaya kuliner suatu negara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto melantik 27 pimpinan badan lembaga negara dan pejabat khusus pada Kabinet Merah Putih. Hal ini dilakukan usai Presiden mendengarkan sumpah atau janji Ketua Mahkamah Agung 2024-2029 Sunarto di Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Istana Negara Jakarta Pusat Selasa 22 Oktober 2024. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Sunarto berdasarkan keputusan Presiden nomor 136P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan pengangkatan Ketua MA. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto melantik 27 pimpinan badan lembaga negara dan pejabat khusus pada Kabinet Merah Putih.
Kepala negara tercatat melantik 7 orang utusan khusus presiden pada awal pemerintahannya. Beberapa nama pesohor politikus hingga tokoh senior masuk dalam daftar tersebut. Salah satunya artis ternama Raffi Ahmad yang menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, tokoh perdagangan senior Mari Elka Pangestu, serta anak dari Menteri Koordinator Pangan dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yaitu Zita Anjani. Dalam hal yang sama, sejumlah nama juga kembali muncul dalam daftar penasihat khusus Presiden Prabowo, yakni Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya baru saja dilantik kepada Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Kali ini Luhut tercantum menjadi penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar acara serah terima jabatan di Balairung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Serah terima jabatan dilakukan oleh Sandiaga Uno kepada Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan juga Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha. Sebelumnya, Widianti Putri Wardana dan Tengku Rifki Harsha telah dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif oleh Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Ia meyakini di bawah kepemimpinan periode baru, pencapaian pariwisata dan ekonomi kreatif akan jauh lebih baik di masa mendatang. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam sambutannya merasa terhormat dapat melanjutkan kepemimpinan pengembangan sektor pariwisata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Widianti mengungkapkan perannya di dunia usaha selama lebih dari 30 tahun memberikan banyak pengalaman terkait pentingnya strategis serta cara kerja yang efisien. Saat ini, sektor pariwisata Indonesia telah meraih berbagai capaian besar. Sandiaga Salahuddin Uno pun mengucapkan selamat dan harapannya untuk menteri yang baru. Yang saya hormati Menteri Ekonomi Kreatif Pak Tengku Rifki. Ini juga sahabat dekat saya. Selamat datang di House of Wonderful Indonesia. From the bottom of my heart. Kami bersyukur bahwa dua portfolio penting ini telah diberikan amanah kepada dua tokoh terbaik yang dimiliki bangsa kita. Oleh karena itu, izinkan keluarga besar pariwisata dan ekonomi kreatif mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri. Dan saya yakin, saya optimis bahwa pencapaiannya akan jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Memastikan transisi yang mulus dan berkelanjutan. Dan saya berkomitmen untuk melanjutkan momentum ini agar sektor pariwisata meraih pencapaian yang lebih besar. Sahabat saya, Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, merasakan di bawah kepemimpinan beliau 4 tahun terjadi transformasi, betul tidak? 20 tahun yang lalu saya pernah ikut beliau dalam 4 tahun di bawah beliau juga merasakan hal yang sama. Saya kebetulan 20 tahun yang lalu menjadi direktur utama sebuah hotel milik beliau komisarisnya dan pembimbing saya. Dalam TTDI 2024, pariwisata Indonesia berada di peringkat 22 dari 119 negara di dunia. Hal senada juga disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha. Di bawah kepemimpinan Sandiaga Uno dan Angela Tano Sudibjo telah terjadi perubahan yang besar di sektor ekonomi kreatif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menkumham Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra ini menuturkan dengan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Presiden. Hal itu disampaikan Yusril pada acara sambutan menteri di kantor Kemenkumham Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Menkumham Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menjelaskan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian terpisah merupakan langkah strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, restrukturisasi kementerian juga sebagai langkah untuk mempermudah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dan menghadapi tantangan internasional terkait hak asasi manusia. Tak hanya itu, Yusril mengatakan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat menjadikan penanganan masalah HAM, imigrasi, dan permasyarakatan lebih terfokus serta efektif. Karena itu, sesuatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh Presiden baru kita yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka melakukan restrukturisasi dan reorganisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian baru. Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi saya katakan sempat diciptakan dan dilikuidasi sendiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan sekarang
disahkan kembali dan dibentuk kembali Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri. Langkah yang telah ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto mereorganisasi kementerian yang sangat besar ini menjadi 3 kementerian patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin oleh satu menteri akan kurang fokus sama sekali. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia periode 2014-2024 secara resmi mengucapkan selamat kepada penerusnya Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Dan juga melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Retno Marsudi menyampaikan harapan dan doa bagi para pemimpin baru di Kementerian Luar Negeri. Selain memberikan selamat kepada Sugiono, Retno juga menyampaikan ucapan selamat kepada para wakil Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Anies Mata, Duta Besar Aramanata Nasir, Duta Besar Arif Hafaz Ogroseno. Dalam pesannya, Retno menegaskan bahwa tongkat estafet telah diserahkan, dan ia berharap para pemimpin baru ini mampu membawa Kementerian Luar Negeri ke arah yang lebih baik. Saya bersyukur bahwa Kementerian Luar Negeri akan berada di tangan orang yang baik. I'm around, and I will be always available at any time you need. Your success is my success. Retno Marsudi telah menjabat sebagai Menlu selama 1 dekade, dan kini dia menyerahkan tugas penting tersebut kepada Sugiono untuk meneruskan diplomasi Indonesia di kancah internasional, khususnya sebagai Menteri Luar Negeri yang baru. Menurut Sugiono, apa yang ditinggalkan pendahulunya selama bertugas sebagai Menteri Luar Negeri RI di era Presiden Joko Widodo merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Indonesia. Selain itu, Menlu RI ini juga menyoroti amanat lain yang disampaikan Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya, yakni terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Untuk itu, persoalan Palestina tetap akan menjadi salah satu fokus Kementerian Luar Negeri RI di bawah kepemimpinannya. Sugiono merupakan satu dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Senin pagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Rini Widiayantini ini akan melakukan penataan terhadap kementerian dan lembaga yang baru dibentuk pada Kabinet Merah Putih. Hal ini akan dilakukan dalam program 100 hari kerjanya sebagai Menpan RB menggantikan Abdullah Azwar Anas. Kementerian Pan RB melakukan serah terima jabatan menteri dari Abdullah Azwar Anas ke Rini Widiayanti yang baru dilantik Presiden Prabowo di kantor Kemenpan RB Jakarta Selatan. Usai dilantik, Menteri Pan RB Rini Widiayanti mengaku akan melakukan penataan terhadap sejumlah kementerian dan lembaga baru yang dipecah Presiden Prabowo. Selain penataan, Rini juga akan mengerjakan program 100 harinya sesuai instruksi Presiden Prabowo. Rini juga mengaku akan melanjutkan program yang sudah dijalankan menteri sebelumnya karena ia menilai jika Azwar Anas telah berkontribusi banyak membuat Kemenpan RB menjadi lebih baik. Untuk program 100 hari, Kemenpan RB tentunya pada 1 bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah, dan kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan kita akan menata, bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian baru yang baru dibentuk tadi. Dan setelah itu tentunya ada kerja besar yang saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh yang sudah dirintis oleh Pak Anas, tentunya dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita sudah punya INA digital, kita baru alpha rilis, dan mudah-mudahan nanti beta rilis sudah bisa dikeluarkan dalam 100 hari. Dari Jakarta, Nia Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menggelar serah terima jabatan menteri dari Teten Masduki ke Maman Abdurrahman. Dan juga Menteri UMKM periode 2024 hingga 2029 Maman Abdurrahman menyebutkan ini ada harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan sektor UMKM. Maman juga menuturkan ini turut menjabarkan targetnya dalam 100 hari ke depan.
Politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman resmi dilantik sebagai Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Kabinet Merah Putih. Era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka periode 2024-2029. Maman menyebut dalam 100 hari pertamanya menjabat sebagai Menteri UMKM, dirinya akan fokus pada kelancaran masa transisi pemerintahan baru agar berjalan dengan baik. Dirinya juga berencana memastikan stabilitas para pelaku UMKM, terutama terkait dengan modal dan akses teknologi. Hal itu dilakukan sebagai langkah mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Yang pasti kalau untuk terkait program 100 hari, prioritas pertama adalah memastikan proses transisi dan perubahan struktur organisasi berjalan secara smooth dan soft. Itu yang pasti yang paling utama. Namun tanpa mengesampingkan aktivitas kebutuhan kita untuk melayani para pelaku-pelaku UMKM. Pesan yang disampaikan Pak Prabowo, pertama teman-teman harus tahu bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target achievement. Nah, salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%. Dan di mana itu sebagian besar sektornya informal. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informal ini tidak goyang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jerry Sambuaga resmi menyerahkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Perdagangan kepada Dia Roro Esti. Proses penyerahan jabatan Wamendak ini dilakukan dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung di Kementerian Perdagangan. Wakil Menteri Perdagangan periode 2019-2024, Jerry Sambuaga melakukan serah terima jabatan kepada Wakil Menteri Perdagangan periode 2024-2029, Dia Roro Esti, di Kementerian Perdagangan Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Jerry mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Wamendak di Kabinet Indonesia Maju, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dipenuhi dengan banyak dinamika suka dan duka. Meskipun Wamendak yang sekarang lebih muda daripada dirinya yakni berusia 31 tahun, namun Jerry meyakini sosok Dia Roro Esti bisa menjadi Wamendak yang lebih baik. Menurutnya, usia muda bukan menjadi hambatan untuk berkarir di pemerintahan. Dan saya ingin mengatakan banyak suka dan duka, banyak dinamika, tapi saya ingin mengatakan bahwa 3 kali ganti menteri, wamennya tetap saya waktu itu. Mudah ya. Dan saya yakin Ibu Wamen Esti, Bu Wamen Roro akan menjadi Wakil Menteri Perdagangan yang lebih baik dari saya. Saya yakin itu. Kenapa? Beliau ini masih muda sekali. Saya waktu diangkat Bapak Presiden menjadi Wakil Menteri itu umur 34 tahun. Nah, Ibu Esti ini umur 31 tahun ya. Jadi ini luar biasa semangat muda yang dibangun. Ya, artinya ini sesuatu yang sangat bangga dan terhormat bahwa generasi muda diberikan kesempatan ya untuk bisa menjadi bagian dari birokrasi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPR RI menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. Dalam sidang paripurna ini, DPR RI menetapkan jumlah anggota mitra kerja komisi di parlemen. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nomenklatur kementerian pada beberapa waktu lalu. Nomenklatur kementerian ini nantinya akan menjadi mitra kerja di setiap 13 komisi DPR yang telah dibentuk. Oleh karena itu, DPR RI menggelar sidang paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang. DPR akan menetapkan pimpinan komisi DPR yang diusulkan oleh fraksi parlemen serta mitra kerja komisi DPR. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani serta didampingi dengan Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustafa, Cucun Ahmad Samsurijal, dan Adis Kadir. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 21 Oktober 2024, acara rapat paripurna hari ini yaitu 1. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 oleh BPK RI.
2. Penetapan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi-fraksi pada komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Penetapan jumlah dan komposisi fraksi-fraksi pada pimpinan alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Penetapan ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi-komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Penetapan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Setuju. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sebanyak 48 kementerian serta 5 lembaga pemerintah yang nantinya akan menjadi mitra kerja Komisi DPR selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Farizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi 5 menteri perempuan di Kabinet Merah Putih. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana 2 hari usai purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan sang istri Iriana Jokowi terlihat tengah menikmati makanan di sebuah warung. Video ini dibagikan di Instastory akun sosial media Instagram @jokowi pada Selasa 22 Oktober 2024.
Berdasarkan video yang diunggah di Instastory @jokowi pada Selasa 22 Oktober 2024, nampak Joko Widodo dan Iriana Jokowi terlihat santai menikmati makanan di sebuah warung. Seperti penampilan sebelumnya, Jokowi terlihat mengenakan kemeja putih lengan panjang. Begitulah kegiatan Presiden ke-7 Indonesia 2 hari setelah pensiun. Dalam Instastory tersebut terlihat di meja tempat Jokowi dan Iriana makan, terlihat ada sejumlah makanan yang lahap disantap keduanya. Sementara itu, berdasarkan postingan di akun sosial media Instagram @powertoskartasuro memperlihatkan Jokowi tengah dimintai foto oleh sejumlah warga yang melihatnya di warung tersebut. Jokowi pun melayani permintaan foto bersama sejumlah warga. Kini, Jokowi memang sudah berada di Solo, Jawa Tengah. Setelah purna tugas pada minggu kemarin, 20 Oktober 2024. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, 5 tokoh perempuan dipilih Presiden Prabowo Subianto menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Di hari pelantikan terlihat 5 menteri perempuan menawan dalam balutan busana tradisional Indonesia, yaitu baju kurung atau kebaya dipadu dengan kain batik. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 52 menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Merah Putih. Dari sejumlah nama-nama tersebut, terdapat 5 perempuan yang menduduki kursi menteri di Kabinet Merah Putih. Kelima sosok tersebut antara lain Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, Mutia Hafidz sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, Rini Widiantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisata, dan Arifatul Khairi Fauzi sebagai Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak. Meskipun jumlah menteri perempuan di era Prabowo Gibran terbilang lebih sedikit ketimbang era Presiden Joko Widodo yang menempatkan 9 menteri perempuan dan menjadikan Jokowi sebagai presiden dengan jumlah menteri perempuan terbanyak dibandingkan presiden-presiden RI sebelumnya. 5 menteri perempuan yang menempati posisi penting di pemerintahan Prabowo Gibran, kehadiran menteri perempuan di kabinet ini diharapkan membawa angin segar dalam mengambil kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, ada 8 sosok perempuan lainnya dipercaya oleh Prabowo menduduki pos wakil menteri. Rekam jejak ke-8 perempuan wakil menteri datang dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari politisi, jurnalis, aktivis, birokrat, hingga akademisi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Pelaksana Pendidikan di SDN 01 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat hari ini melakukan pergantian foto Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dengan foto Presiden dan Wapres periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran dipasang di seluruh ruang kelas siswa, ruang guru, perpustakaan, serta ruang kepala sekolah. Pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tak hanya ruang instansi pemerintahan, seluruh tempat pendidikan mulai melakukan pergantian foto Presiden dan Wapres Jokowi Ma'ruf Amin dengan foto Presiden serta Wapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya di Sekolah Dasar Negeri 01 Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Hari ini, Satuan Pelaksana Pendidikan di SDN 01 Duri Kosambi, Cengkareng ini mulai mendatangi seluruh ruang kelas siswa untuk mengganti foto presiden yang lama dengan foto presiden yang baru. Tak hanya di ruang kelas, pemasangan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini juga dilakukan di ruang kerja guru, perpustakaan, hingga ruang kepala sekolah. Selain sempat kesulitan mencari foto Presiden dan Wapres terpilih dalam Pilpres 2024 tersebut di pasaran dan terpaksa harus mencetaknya sendiri, pemasangan foto Presiden dan Wapres Prabowo Gibran yang baru bisa dilaksanakan hari ini lantaran disebabkan para pendidik dan siswa sekolah dasar tengah menghormati acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Hari ini kemarin sudah diadakan pelantikan, makanya hari ini kami memasang foto Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Kenapa baru hari ini pasang foto Presiden Prabowo dan Gibran? Ya, kami hari Minggu dan hari Senin kami menghormati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan acara pelantikannya dan pelantikan para menteri. Untuk itu kami mengadakan penggantian foto Presiden dan Wakil Presiden di hari ini. Pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran di lingkup dunia pendidikan tersebut diharapkan selain bentuk penghormatan kepada kepala negara, agar para siswa peserta didik dapat lebih dekat mengenal sosok Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wapres yang baru. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengaku akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait permasalahan pendidikan yang selama ini menjadi perdebatan. Pihaknya akan mendengarkan dari berbagai pihak terkait permasalahan tersebut dan juga nantinya untuk ditindaklanjuti.
Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Masalah sistem zonasi, kurikulum merdeka dan ujian nasional masih menjadi polemik di masyarakat. Pihaknya mengaku tidak akan terburu-buru untuk mengambil keputusan terkait hal tersebut. Muti menyebut bahwa kebijakan yang nantinya akan diambil oleh Kemendikmen berasal dari aspirasi masyarakat sebagai pemakai jasa layanan pendidikan. Lebih lanjut, dirinya akan lebih dulu mendengarkan baik dari internal para pakar maupun penyelenggara pendidikan. Masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Kiprov. Diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi era Jokowi kini dipecah menjadi 3 lembaga kementerian, yang mana 3 lembaga ini nantinya akan fokus menangani pendidikan dasar dan menengah, menangani pendidikan tinggi, dan menangani kebudayaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pasca pelantikan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Agus Harimurti Yudhoyono melangsungkan prosesi serah terima jabatan kepada Nusron Wahid di Gedung Kementerian ATR BPN. Sebagai Menteri ATR BPN baru, Nusron Wahid siap lanjutkan tonggak kepemimpinan AHY ke depan. Mantan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono secara simbolik melangsungkan serah terima jabatan kepada Menteri ATR BPN baru Nusron Wahid di Gedung Kementerian ATR BPN. Dalam pernyataannya, Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti 200 hari masa kerjanya di ATR BPN adalah waktu yang sangat singkat, mengingat pendahulunya yang turut menghadiri serah terima jabatan tersebut memiliki catatan usia menjabat yang cukup lama. Rasa syukur atas kebersamaan yang kita bangun selama ini. Terlebih dahulu saya ingin menyapa para senior yang telah memimpin dan mengabdikan diri untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama, Bapak Joyo Winoto, Kepala BPN 2005-2012. Terima kasih Pak Joyo berkenan hadir. Yang kedua, Bapak Hendarman Supanji, Kepala BPN 2012-2014. Dalam menjalankan tugas barunya ke depan, politisi Golkar Nusron Wahid siap untuk memaksimalkan sektor pertanahan dan tata ruang di Indonesia, terlebih dirinya yang aktif mengkritisi suatu masalah yang masif terjadi. Ini pesannya Pak Presiden kepada kami sebelum diangkat jadi menteri, ada 3 yang harus kita amankan dalam rangka mengamankan tanah ini. Yang pertama, penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Adapun saat ini jabatan Wakil Menteri ATR BPN diduduki oleh Osi Dermawan menggantikan Raja Juli Antoni yang dilantik sebagai Menteri Kehutanan. Lebih luas, AHY menegaskan di bawah kepemimpinan Nahkoda Kementerian ATR BPN dapat lebih bersinergi dan maksimal ke depannya. Dari Jakarta, Mix Zahra, Juru Kamera Azizul, Tim Liputan Sinpo TV. Golkar mengadakan kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati HUT ke-60 di DPP Golkar. Kegiatan itu diisi dengan pemotongan tumpeng hingga memberi bantuan kepada anak yatim piatu. Ketua Umum Golkar Bari Lahadalia juga menyebutkan Golkar menjadi partai politik tertua di Indonesia yang masih bertahan sampai sekarang. Dalam perjalanannya, Golkar pun sudah mengalami berbagai fase. Di masa Orde Baru, kata Bahlil, Golkar menjadi partai pemenang dan menorehkan berbagai prestasi. Ketika itu, kader yang berkiprah di pemerintahan menorehkan prestasi yang bakal terus diingat dari masa ke masa. Kemudian, saat memasuki masa reformasi, Golkar mengalami masa sulit yang usai sempat berjaya. Golkar mengalami berbagai tekanan, namun menurut Bahlil, Golkar dapat mengatasi tekanan itu dan kembali jadi salah satu yang terbaik di pemilu.
Menurut Bahlil, lepasnya Golkar dari tekanan tak terlepas dari kontribusi para senior dan kadernya di Golkar yang mempunyai kualitas begitu baik. Dia pun memberi apresiasi kepada para kader yang selalu berjuang untuk membuat Golkar sebagai partai terbaik. Diketahui, mantan ketum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, tak hadir di acara syukuran HUT Partai Golkar ke-60. Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Menko Perekonomian itu ada acara dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Bahlil tak mempermasalahkan Erlangga absen syukuran HUT Golkar. Bahlil menyebut urusan masyarakat jauh lebih penting daripada agenda partai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi bersama jajaran Pemprov Jakarta menyambangi SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Senin siang. Kunjungannya kali ini untuk meninjau secara langsung terkait uji coba program makan bergizi gratis. Bagi para siswa dan siswi pun sangat antusias menikmati makanan tersebut. Pejabat Gubernur Pemerintahan Provinsi Jakarta, Teguh Setiabudi bersama jajaran Pemprov Jakarta menyambangi SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Senin siang. Saat memasuki kelas, Teguh langsung disambut siswa-siswi yang sudah menunggu. Teguh pun dibantu jajaran Pemprov Jakarta membagikan satu persatu kotak makanan kepada para murid. Tampak menu yang dibagikan hari ini berisi nasi putih, ayam, tahu, telur, sayur sawi, dan buah pisang. Sambil menyantap makanan, para siswa terlihat antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh PJ Gubernur. Para murid pun nampak senang dapat menikmati makanan gratis yang terdapat gizi yang cukup di dalamnya. Untuk di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta ini ada sebanyak 1.600 box yang dibagikan untuk murid. Teguh menjelaskan bahwa menu yang dihidangkan kali ini memiliki 750 kalori yang didapat oleh persiswa. Selain itu, makanan bergizi gratis ini memiliki harga Rp25.000 per boxnya. Melakukan kunjungan ke SMKN 26 dalam rangka pelaksanaan percontohan untuk uji coba program makan bergizi gratis. Bahwasanya ini merupakan program untuk mendukung suksesnya program pemerintah terkait program makan bergizi gratis, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gizi siswa. Dan pastinya nanti kita juga akan kita kembangkan untuk segmen yang lain, misalnya adalah ibu hamil. Tapi ini kita masih sedang bertahap menuju situ. Dan kita bersyukur bahwasanya untuk kandungan kalori juga seolah memenuhi. Jadi tadi 758 dari kebutuhan kurang lebih 750 kalori per siswa. Untuk siang ini ada sebanyak 1.600 paket makanan bergizi untuk dibagikan kepada para siswa-siswi SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur. Diketahui, makanan bergizi gratis ini merupakan program milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM turut memeriahkan bazar yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan juga untuk mengetahui seperti apa kemeriahan tersebut, berikut laporan reporter Sinpo TV Muhammad Farijal dan juru kamera Ahmad Amin. Ya baik pemirsa, di mana tadi baru saja dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen menggelar UMKM Fest maupun usaha mikro kecil menengah, di mana ini merupakan dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen untuk peduli terhadap usaha mikro kecil menengah. Dan tadi acara ini diresmikan oleh dari salah satu wakil ketua DPR RI yaitu Cucun Ahmad Syamsurijal. Dan juga tadi juga ada sempat pidato dari Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Aryawan, di mana mengatakan bahwasannya UMKM ini ataupun dari bazar ini sendiri digelar dalam rangka untuk membantu bagi pelaku-pelaku UMKM, dan di mana juga merupakan sekaligus juga tadi membantu dari wartawan yang ada di parlemen yang merupakan atau mempunyai yaitu kerabat maupun saudara yang merupakan salah satu pelaku UMKM, dan artinya itu nantinya dari seluruh UMKM ini dapat meningkatkan ekonomi dari pelaku-pelaku UMKM. Dan tadi juga diapresiasi oleh sekaligus yang dibuka juga ataupun diresmikan oleh dari Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Syamsurijal yang mengapresiasi bahwasannya dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang menggelar atau peduli terhadap usaha mikro kecil menengah.
Dan salah satu saat ini kami di sebelah kiri saya sudah ada salah satu pelaku UMKM. Kami akan sedikit untuk berbincang terkait dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini peduli terhadap pelaku UMKM ini sendiri. Halo Mbak, selamat siang. Boleh perkenalkan namanya Mbak? Saya Citra dari Rastafari Kitchen. Mbak, mungkin Mbak bisa jelaskan nih Mbak, dengan adanya KWP menggelar peduli terhadap UMKM ini sendiri, tanggapan Mbak sendiri seperti apa sih? Bagi kami yang punya usaha kecil ini sangat membantu sekali ya. Artinya di sini KWP juga memperhatikan nasib-nasib pengusaha kecil seperti kami. Dan kami harap semoga ini berlangsung terus. Mbak, artinya bagaimana sih perasaan Mbak sendiri dengan terbantunya dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini dalam menggelar peduli UMKM ini sendiri? Saya senang sekali ya, alhamdulillah ini juga kegiatan ramai sekali. Artinya ini juga menambah perekonomian kami lah. Ada nggak sih Mbak harapannya untuk ke depan seperti apa? Saya sih harapannya ini digelar secara rutin ya. Kami bisa ikut terus berkontribusi meramaikan di bazar ini. Nah, pemirsa bisa kita lihat tadi di mana dari salah satu pelaku UMKM ini berharap tentunya untuk ke depan acara ini dapat digelar secara rutin, yang dimana ini mengingat dapat membantu dari pelaku UMKM ini sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV, laporkan. Kita lanjut dengan informasi pilkada dari sejumlah daerah. Salah satunya calon gubernur Cagup Jawa Barat 2024, Ahmad Syahiku berjanji akan memberikan subsidi berkelanjutan untuk petani. Menurutnya, subsidi itu layak diberikan kepada petani karena mereka menjadi tulang punggung ketahanan pangan di Jabar. Mantan Presiden PKS itu berkomitmen akan memperjuangkan kesejahteraan petani jika dirinya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat 2024. Menurut dia, kesejahteraan petani menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan oleh pemerintah. Syahiku juga berkomitmen akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis Ahmad Heriawan atau Aher selaku mantan Gubernur Jawa Barat. Lebih lanjut, Syahiku menjelaskan untuk memastikan kesejahteraan petani maka subsidi harus diberikan baik di hulu maupun di hilir. Selain itu, Syahiku juga menyoroti masalah kelangkaan pupuk kimia yang sering dihadapi oleh para petani. Dia mengusulkan para petani beralih ke pupuk organik. Dia menjelaskan penggunaan pupuk organik tak cuma akan mengurangi ketergantungan pupuk kimia, namun bisa meningkatkan kualitas tanah dan hasil pertanian secara keseluruhan. Tak hanya itu, dia juga menekankan terkait pentingnya mengoptimalkan badan usaha milik daerah atau BUMD bagi kesejahteraan petani. Menurutnya, BUMD memiliki peran strategis untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan memastikan harga yang adil untuk seluruh petani. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Cagup Jatim nomor urut 2 Hovifah Indar Parawansa mengaku mendapatkan banyak aspirasi dan masukan dari nelayan saat belusukan ke pasar ikan Brak Kalimoro, Banyuwangi pada Senin kemarin. Dan juga Hovifah mengungkapkan salah satu masukan nelayan adalah terkait adanya kebutuhan perluasan pasar ikan, permintaan untuk pembangunan penambahan perahu. Menyambut aspirasi tersebut, Hovifah meminta para nelayan merumuskan kebutuhan prioritasnya. Kebutuhan tersebut, kata Hovifah, sangat penting agar produktivitas nelayan di pasar ini tetap terjaga. Terlebih, pasar ikan ini menjadi tumpuan perdagangan jual beli ikan tangkap di Banyuwangi. Lebih lanjut, perempuan yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyebut semua masukan dari nelayan di Muncar tersebut akan ia akomodir. Hovifah meminta para nelayan Muncar untuk membuat tim guna menghitung kebutuhan yang telah mereka sampaikan. Semua kebutuhan tersebut harus dihitung dan dilakukan asesmen agar pemenuhan kebutuhan nelayan benar-benar tepat guna dan memberi manfaat bagi kesejahteraan nelayan Jawa Timur khususnya di Banyuwangi. Tak hanya itu, pada kesempatan-kesempatan tersebut Hovifah juga mendorong hilirisasi sektor perikanan. Menurut dia, peningkatan hilirisasi akan memberikan nilai tambah pada hasil ikan tangkapan pada nelayan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung sambangi warga Sunter Jakarta Utara. Dirinya menyerap aspirasi masalah tumpang tindih kepemilikan lahan.
Pramono Anung menyapa warga di Jalan Benteng Masunter, Jakarta Utara. Para warga mengeluh adanya tumpang tindih kepemilikan lahan tinggal. Permasalahan lahan kepemilikan dengan Kodam Jaya. Warga mengaku kalau permasalahan tumpang tindih lahan sudah berjalan sangat lama. Pramono menyebut jika Pramono Anung terpilih, dirinya berjanji akan menuntaskan permasalahan tersebut. Wilayah Jalan Benteng Mas adalah kawasan padat penduduk. Perlu kepastian hukum sertifikat tanah serta menangani langsung dengan berkoordinasi dengan Kodam Jaya akan dilakukan Pramono jika terpilih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa salah satunya selebgram asal Bogor terlibat promosi judi online. Namun usai jeda, tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil membawa kabur sepeda motor Matic di depan kantor PNM Desa Karanghaur, Pebayuran. Aksi kejahatan ini terekam jelas oleh kamera CCTV sehingga memudahkan pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil membawa kabur sepeda motor Matic dengan nomor polisi T3586QH dari kantor PNM di Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran. Menurut saksi, pelaku melakukan aksinya dalam hitungan detik. Kejadian berlangsung sekitar pukul 9:21 waktu Indonesia Barat ketika sepeda motor terparkir di depan halaman kantor. Meski situasi terlihat tenang,
pelaku dengan cepat mengambil motor dan melarikan diri. Rekaman CCTV di lokasi kejadian menunjukkan wajah pelaku dengan jelas dan pihak kepolisian kini tengah menyelidiki kasus ini. Warga diimbau untuk lebih waspada dan melaporkan jika melihat individu yang mencurigakan di sekitar area tersebut. Kasus ini menjadi perhatian khusus mengingat meningkatnya angka pencurian kendaraan di wilayah Pebayuran. Diharapkan dengan adanya rekaman ini pelaku dapat segera ditangkap dan diadili. Pihak PNM juga menyatakan akan meningkatkan pengawasan keamanan di area kantor untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, kebakaran kabel di gardu listrik Tugu Batu, Sawangan, Depok menyebabkan gangguan serius pada aliran listrik di sekitarnya. Kebakaran pun memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Petugas sedang berusaha menangani situasi untuk memulihkan lokasi dan kondisi. Kebakaran kabel terjadi di Jalan Muhtar, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 22 Oktober 2024. Kabel listrik yang terbakar berada di dekat gardu listrik Tugu Batu Sawangan, tepatnya di depan Toko Jaya Furnitur. Babin Kamtibmas Sawangan Baru, Aibda Popi Satria menyampaikan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 10.45 WIB. Dia menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran dari Damkar Bojongsari dan PLN tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 11 WIB. Menurut Aibda Satria, benda yang terbakar diduga merupakan kabel listrik, kabel telepon, dan kabel internet. Petugas belum bisa memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Petugas PLN dari unit Bojongsari, Cecep, juga menjelaskan bahwa kabel yang terbakar merupakan kabel telepon dan provider internet. Satu mobil damkar dari UPT Damkar Bojongsari tampak siaga di lokasi memadamkan api. Sekitar pukul 11 WIB, api berhasil dipadamkan dan arus lalu lintas di kedua arah kembali normal. Dari Jakarta, Sasi Kirana, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, atap Stadion Wibawa Mukti diterjang angin yang dikarenakan hujan yang begitu deras. Terdapat atap di area Tribun Barat yang mengalami kerusakan, yang tertiup angin lebih kurang sejauh 100 meter dan jatuh di area lapangan. Pada tanggal 21 Oktober 2024, Stadion Wibawa Mukti menjadi saksi bisu kekuatan alam. Hujan deras yang disertai angin kencang yang mengakibatkan atap stadion, terutama atap stadion area Tribun Barat, mengalami kerusakan cukup parah. Spanduk seng yang terhempas angin berhamburan di lapangan. Peristiwa ini, saat ini pihak pengelola stadion sedang melakukan upaya perbaikan untuk segera mengembalikan fungsi stadion. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Seorang pelajar diamankan oleh TNI dan polisi saat tengah bersiap melakukan aksi tawuran. Petugas berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam dan beberapa barang bukti lainnya dari tangan para pelajar tersebut. Dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah Jakarta, TNI dan Polri berhasil mengamankan sejumlah pelajar yang diduga hendak melakukan aksi tawuran di Cempaka Putih. Para pelajar yang masih di bawah umur ini diamankan saat sedang berkumpul membawa senjata tajam jenis celurit. Dan di saat diperiksa di salah satu kantong pelajar tersebut ditemukan terdapat sebuah serbuk putih yang dibungkus plastik klip dengan disimpan di dalam selipan kardus rokok. Saat ini pelajar tersebut telah diamankan oleh pihak berwenang untuk ditindaklanjuti di Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Polisi kembali berhasil mengungkapkan praktek promosi judi online yang melibatkan selebgram muda, selebgram asal Bogor. Selebgram asal Bogor sudah beroperasi sejak 6 bulan tersebut ditangkap di wilayah Tanah Sereal, Kota Bogor. Jajaran Polresta Bogor Kota berhasil menangkap selebgram yang berperan sebagai brand ambasador situs judi online di daerah Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Selebgram berinisial S, 19 tahun, warga Kota Bogor, merupakan salah satu pegawai supermarket yang ada di Kota Bogor. Selain itu, pelaku juga mempromosikan situs judi online dengan nama akun Instagram CC Aksiana yang mempunyai jumlah follower sebanyak 59.000. Modus operasinya, tersangka ditawari oleh seorang melalui Instagram homis21_ dengan imbalan 2,1 juta per 2 bulan dengan memposting snapgram situs judi online 2 kali sehari. Kemudian tersangka bersedia untuk menjadi brand ambassador dan menayangkan situs judi online kerang slot di snapgram akun CC Aksiana. Terkait dengan perjudian di wilayah hukum Kota Bogor yang bisa menginformasikan di nomor handphone aduan Polresta Bogor 0878 100 100 57. Terima kasih.
Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanyak 10 miliar rupiah. Saat ini Satreskrim Polresta Bogor Kota masih melakukan pencarian terhadap siapa orang di balik akun Instagram homis21_. Polisi berkomitmen akan terus memberantas berbagai macam jenis perjudian, terutama judi online. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Informasi seputar olahraga akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan di mana pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menggelar latihan khusus untuk skuad Garuda Muda jelang melakoni serangkaian laga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Benar sekali, Timnas Indonesia U17 akan menjalani laga pertama menghadapi tuan rumah Kuwait. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menggelar latihan khusus untuk skuad Garuda Muda jelang melakoni serangkaian laga di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 akan menjalani laga pertama menghadapi tuan rumah Kuwait.
Jelang laga perdana itu, Nova Arianto langsung menggelar latihan khusus bersama anak asuhnya demi meraih hasil yang terbaik. Garuda Muda akan berebut juara grup agar otomatis lolos Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi. Nova mengatakan skuad Garuda Muda akan berfokus latihan taktikal serta pemeriksaan psikologi. Sesi psikologi bertujuan untuk memantau kondisi mental para pemain, mengingat para pemain masih sangat muda. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Laga pertama Timnas Indonesia hadapi Kuwait akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Retejo resmi melepas Timnas Futsal Indonesia untuk diberangkatkan ke Thailand demi mengikuti Piala AFF 2024. Dengan pelepasan Timnas Futsal Indonesia ini, Menpora Dito memiliki harapan besar untuk bisa tampil maksimal dan membawa prestasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima sekaligus melepas tim nasional futsal di Media Center Geraha Kemenpora pada Senin 21 Oktober 2024. Kedatangan timnas ini untuk menghadap sebelum keberangkatan mengikuti kejuaraan futsal AFF di Thailand. Dalam kesempatan ini, pihak Federasi Futsal Indonesia meminta Menpora Dito berkenan melepas keberangkatan anak asuh Coach Hector untuk berlaga membela Merah Putih di negeri Gajah Putih. Menpora Dito pun menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan timnas futsal U16 Indonesia ini. Terlebih, perkembangan timnas futsal putra Indonesia terbilang baik dengan menempati peringkat 28 dunia. Maka dari itu, Dito optimis timnas futsal Indonesia bisa meraih prestasi maksimal ke depannya. Timnas futsal selamat untuk berangkat ke arah ini untuk menggelar visi dan langsung AFF. Semoga ini juga keberuntungan buat Pak Ketum pertama kali menjabat AFF juara. Jadi sekali lagi enjoy the game dan do the best. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam debutnya yang dinanti, Karl Anthony Towns menunjukkan performa cemerlang bersama New York Knicks di NBA Preseason. Dan juga dalam aksi ini, banyak yang berharap kehadirannya bisa menjadi kunci untuk kesuksesan Knicks di musim baru. Karl Anthony Towns menjalani debutnya yang dinanti-nanti bersama New York Knicks dalam pertandingan NBA Preseason yang berlangsung kemarin malam. Setelah resmi bergabung, Kat langsung menunjukkan kontribusi signifikan di lapangan, menarik perhatian para penggemar dan analis. Dalam pertandingan melawan tim lawan, Towns mencatat angka impresif dan memberikan dimensi baru bagi permainan Knicks. Keberadaannya sebagai pemain serba bisa di posisi big man tidak hanya memperkuat pertahanan, tetapi juga meningkatkan serangan tim melalui kemampuan tembakan jarak jauh dan playmaking-nya. Para penggemar Knicks yang dikenal dengan antusiasme tinggi menyambut baik performa Kat. Banyak yang berharap kehadirannya bisa membawa Knicks lebih kompetitif di musim ini, terutama setelah tim mengalami beberapa musim yang penuh tantangan. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda AP menembus babak utama turnamen Wonder by BNI Indonesia International Challenge 2024. Dinda berhasil mengalahkan wakil Malaysia Yi Xing-un dalam 2 set langsung dengan durasi 40 menit. Tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda AP menembus babak utama turnamen Wonder by BNI Indonesia International Challenge 2024. Dinda berhasil mengalahkan wakil Malaysia Yi Xing-un dalam 2 set langsung dengan durasi 40 menit. Turnamen ini diselenggarakan di Jatim Expo Surabaya pada Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Dinda mengaku mulai membentuk kepercayaan diri sejak bermain di BNI Badminton ASEAN Junior Championship 2024. Sehingga ia sangat tenang untuk mengatur pola permainannya dan tenang ketika tertinggal poin. Dengan hasil kemenangan melawan wakil Malaysia, Dinda menembus babak utama turnamen dan akan berhadapan dengan wakil Chinese Taipei, Hung Yiting. Persiapan yang matang dalam latihan, Dinda mengaku siap bersaing dengan para pemain yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Babak 32 besar turnamen Wonder by BNI Indonesia International Challenge 2024 di Surabaya akan digelar pada Rabu 23 Oktober 2024. Dari Jakarta, Rangga, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.